Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Amalia dengan NIM 0306222116 dari PGMI 3 semester 6. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hakikat penelitian. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mesti tahu dulu apa itu penelitian. Nah, jadi penelitian berasal dari bahasa Inggris research. Secara etimologis terbentuk dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Oleh karena itu, penelitian dapat dipahami sebagai mencari kembali sesuatu yang belum jelas atau masih dipertanyakan kebenarannya. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah penelitian turun dari kata teliti, yang berarti mencerminkan sikap hati-hati dan sungguh-sungguh dalam memahami suatu hal. Hal ini tentu sejalan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu proses ilmiah yang sistematis untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, adapun tujuan penelitian. Nah, secara umum, tujuan penelitian dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendapatkan pemahaman baru dari sebuah fenomena. Kemudian, menguji hipotesis, memecahkan masalah, mengembangkan pengetahuan baru, mendukung keputusan, membangun teori, membantu perkembangan teknologi, dan menyediakan dasar untuk kebijakan. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Nah, jadi jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan caranya. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu ataupun lebih. Kemudian ada penelitian komparatif. Nah, penelitian ini yang diarahkan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara dua atau lebih variabel dalam satu aspek yang dibahas. Kemudian yang ketiga ada penelitian asosiatif. Nah, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dua atau lebih variabel berhubungan satu sama lain. Kemudian penelitian pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dua atau lebih variabel berpengaruh satu sama lain. Dan yang terakhir ada penelitian struktural. Nah, hubungan struktural ini terjadi antara variabel dependen dan independen, yang diantaranya ada variabel penengah. Menurut Agung Widi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, mengelompokkan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian survei, kemudian ada penelitian ex post facto, kemudian ada penelitian eksperimen, kemudian ada policy research, action research, dan yang terakhir penelitian evaluasi. Nah, adapun jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan metodenya. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei berupaya untuk mengumpulkan data mengenai populasi yang besar dengan menggunakan ukuran sampel yang sederhana. Kemudian ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu. Nah, selanjutnya materi mengenai metode dan langkah-langkah penelitian. Jadi, metode penelitian itu adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral, dan bernilai.
Metode penelitian berfungsi sebagai strategi dalam mengumpulkan data serta menemukan solusi atas suatu masalah berdasarkan fakta. Secara umum, metode penelitian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran, yang dimana metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena secara sosial melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Kemudian ada metode kuantitatif, merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap fenomena dan hubungan kausal di dalamnya, serta digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Kemudian terakhir ada metode campuran, merupakan pendekatan yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada identifikasi dan perumusan masalah, kemudian kajian pustaka, penyusunan hipotesis, pemilihan metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan yang terakhir, penyusunan laporan penelitian. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manfaat dan peran penelitian. Nah, ada beberapa manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada sumbangan untuk ilmu pengetahuan, kemudian solusi untuk tantangan, inovasi dan peningkatan teknologi, peningkatan kualitas hidup, dasar untuk kebijakan, aplikasi dalam pendidikan, peningkatan karir dan profesionalisme, manfaat sosial dan ekonomi, pelestarian sumber daya alam, dan yang terakhir penyebaran pengetahuan. Adapun peran penelitian dalam berbagai bidang. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, lalu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, penyelesaian permasalahan sosial dan kesehatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain hari, dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.